Di dalam tenda di pegunungan, meringkuk sosok remaja laki-laki berusia 17 tahun. Saat polisi menemukannya, dia tidak sedang disekap oleh pria bertopeng. Tidak ada tali yang mengikat tangannya. Tidak ada penjaga bersenjata yang berdiri di luar tenda. Namun, ketakutan di matanya melebihi siapapun yang pernah ditodong senjata api. Dia menggigil hebat. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru, dan pikirannya kacau. Dia kelaparan, dehidrasi, dan berada di ambang hipotermia yang fatal. Tapi yang paling mengerikan adalah dia ada di sana atas kemauannya sendiri. Dia tidak lari dari penculik. Dia lari untuk penculiknya. Bagaimana mungkin seorang remaja cerdas, siswa pertukaran pelajar yang memiliki masa depan cerah, bisa berakhir sendirian di gunung es, meyakini bahwa langkah terbaik untuk menyelamatkan keluarganya adalah dengan membiarkan dirinya sendiri membeku perlahan di antah berantah? Namanya Kai Chuang. Dia lahir dan dibesarkan di Cina dalam keluarga yang penuh kasih sayang. Dia bukan anak yang bermasalah. Dia adalah kebanggaan orang tuanya. Di rumahnya di Cina, Kai dikenal sebagai anak yang penurut, cerdas, dan memiliki ambisi akademik yang tinggi. Hubungannya dengan orang tua kandungnya sangat erat. Orang tuanya adalah tipe orang tua yang rela melakukan apa saja demi pendidikan anaknya, termasuk mengeluarkan biaya besar untuk mengirim Kai bersekolah ke Amerika Serikat, demi mendapatkan pengalaman global dan pendidikan terbaik. Mereka percaya Amerika adalah tanah peluang bagi putra tercinta mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa jarak ribuan kilometer itu justru akan menjadi celah bagi predator untuk masuk. Sesampainya di Amerika, Kai ditempatkan di Riverdale, Utah. Dia bersekolah di Riverdale High School. Di sana, Kai menjalani kehidupan impian sebagai siswa pertukaran pelajar. Dia tinggal bersama sebuah keluarga asuh atau host family yang sangat suportif. Keluarga asuh ini bukan sekedar tempat menumpang tidur. Mereka merawat Kai seperti anak sendiri. Mereka memastikan Kai makan dengan baik, membantunya beradaptasi dengan budaya Amerika, dan memberikan rasa aman. Tetangga dan teman-teman sekolahnya mengenal Kai sebagai remaja yang sopan, meski agak pendiam namun ramah. Rutinitasnya sangat normal dan sehat. Bangun pagi, sarapan bersama keluarga asuh, pergi ke sekolah, belajar, dan menghabiskan waktu luang selayaknya remaja 17 tahun lainnya. Tidak ada tanda-tanda depresi. Tidak ada tanda-tanda kenakalan remaja, hidupnya stabil. Bagi orang tuanya di Cina, mendengar kabar Kai yang bahagia di Utah adalah segalanya. Bagi keluarga asuhnya di Utah, memiliki Kai adalah pengalaman yang menyenangkan. Semuanya berjalan sempurna. Sampai suatu hari, telepon genggam Kai berdering, dan kehidupan normal itu mulai retak, perlahan namun pasti. Serangan itu tidak dimulai dengan penculikan paksa. Serangan itu dimulai dengan kata-kata. Sekitar 1 bulan sebelum dia ditemukan di gunung, Kai menerima panggilan telepon. Orang di ujung sana berbicara dengan bahasa Mandarin yang fasih, dengan nada tegas, otoritatif, dan dingin. Mereka tidak mengaku sebagai penipu. Mereka memperkenalkan diri sebagai pejabat kepolisian atau agen pemerintah dari Cina. Inilah awal dari teknik manipulasi psikologis tingkat tinggi yang disebut cyber kidnapping. Para pelaku ini memiliki data yang sangat akurat. Mereka tahu nama lengkap Kai, nomor identitasnya, alamat orang tuanya di Cina, bahkan detail pekerjaan orang tuanya. Fakta bahwa polisi ini tahu segalanya membuat Kai langsung percaya. Bagaimana mungkin penipu biasa tahu detail seprivat ini? Narasi yang dibangun pelaku sangatlah jahat. Mereka memberitahu Kai bahwa dia atau identitasnya telah terlibat dalam kejahatan serius di Cina. Biasanya terkait pencucian uang atau kasus narkoba transnasional. Tapi, kuncinya bukan ancaman terhadap Kai pribadi. Pelaku tahu, remaja seperti Kai mungkin tidak takut di penjara. Tapi dia akan hancur jika mengetahui orang tuanya menderita. Pelaku mengatakan, "Keluargamu di Cina dalam bahaya besar. Polisi akan menangkap ayah dan ibumu, menyiksa mereka, dan menghancurkan hidup mereka karena kesalahanmu, kecuali kamu bekerja sama dengan kami." Mulai saat itu, dimulailah fase isolasi. Pelaku memaksa Kai untuk selalu terhubung. Mereka menuntut Kai menyalakan Skype atau FaceTime 24 jam sehari. Mereka ingin melihat wajahnya,
mendengar suaranya, dan memantau gerak-geriknya. Ini adalah penjara digital. Kai dilarang mematikan kamera, bahkan saat tidur. Dia diawasi. Pelaku juga menanamkan paranoia atau ketakutan terhadap lingkungan sekitar. Mereka memberitahu Kai bahwa keluarga asuhnya di Utah, teman-temannya, bahkan polisi lokal Amerika tidak bisa dipercaya, Jangan beritahu siapapun. kata mereka. Jika kamu melapor ke polisi Amerika atau bicara pada keluarga asuhmu, kami akan langsung tahu, dan orang tuamu di Cina akan habis saat itu juga. Bayangkan, beban mental seorang anak 17 tahun. Dia duduk makan malam bersama keluarga asuhnya yang ramah, tersenyum pada mereka, tapi di dalam kepalanya, dia ketakutan setengah mati. Dia merasa diawasi oleh mata tak kasat mata. Dia mulai menarik diri. Dia menjadi pendiam, cemas, dan sering mengurung diri di kamar, berbicara berbisik dengan petugas di teleponnya. Keluarga asuhnya menyadari perubahan ini. Mereka melihat Kai yang ceria berubah menjadi murung dan ketakutan. Tapi setiap kali mereka bertanya, Kai, ada apa? Kai hanya menggeleng. Doktrin pelaku sudah tertanam kuat. Bicara berarti orang tuaku mati. Puncaknya terjadi pada akhir Desember. Pelaku meyakinkan Kai bahwa situasi semakin gawat. Untuk membersihkan nama keluarganya dan menyelamatkan orang tuanya dari penjara, Kai harus melakukan misi rahasia. Dia harus menghilang. Dia harus memutus kontak fisik dengan dunia luar sepenuhnya. Di bawah kendali penuh suara di telepon itu, Kai mulai menjalankan skenario terburuknya. Pada tanggal 20 Desember, polisi di Provo, Utah, sebenarnya sempat melihat Kai. Dia terlihat membawa peralatan berkemah. Polisi yang curiga sempat bertanya, namun Kai yang sudah dicuci otaknya tidak meminta tolong. Dia meyakinkan polisi bahwa dia hanya ingin berkemah. Polisi yang tidak melihat adanya tanda kekerasan fisik atau paksaan membiarkannya pergi. Itu adalah kesempatan emas yang hilang karena rasa takut yang sudah mengakar. Instruksi terakhir dari pelaku sangat spesifik. Pergi ke pegunungan Brigham City, tempat yang sunyi, dirikan tenda, dan isolasi diri di sana. Kai, anak yang tumbuh di kota dan sekolah yang nyaman, membeli tenda seadanya. Dia membawa bekal minim. Dia mendaki ke arah kanyon yang tertutup salju, menjauh dari peradaban. Di sana, di tengah kedinginan yang menusuk, pelaku memberikan perintah pamungkas. Kai diminta memotret dirinya sendiri. Dia harus berakting seolah-olah dia sedang disekap. Pelaku mengarahkannya untuk membuat ekspresi ketakutan, mungkin memintanya mengikat tangannya sendiri atau menutup mulutnya. Foto selfie inilah yang kemudian dikirimkan pelaku kepada orang tua Kai di Cina. Bagi orang tua Kai, foto itu adalah kiamat. Mereka melihat putra kesayangan mereka sendirian, ketakutan, dan tampak disiksa di tempat antah berantah. Tanpa pikir panjang, didorong oleh kepanikan seorang orang tua, mereka mentransfer uang tebusan sebesar $80.000 Amerika atau sekitar 1,2 miliar rupiah ke rekening pelaku. Mereka membayar untuk membebaskan anak mereka. Padahal, tidak ada yang menyekap anak mereka selain rasa takut itu sendiri. Uang itu lenyap ke jaringan kriminal internasional. Sementara Kai masih tetap menggigil di tendanya, menunggu instruksi selanjutnya yang tidak akan pernah datang. Pelaku sudah mendapatkan uangnya. Kai sekarang hanyalah sampah yang dibuang. Beruntung di Utah, pihak sekolah dan keluarga asuh bergerak cepat melaporkan hilangnya Kai. Polisi Riverdale bekerja sama dengan FBI dan Kedutaan Besar Cina. Mereka melacak jejak digital, melakukan triangulasi sinyal ponsel, dan menyisir area pegunungan yang luas. Detektif kepolisian tahu mereka berpacu dengan waktu. Musim dingin di Utah tidak mengenal ampun. Jika Kai tidak ditemukan malam itu, besok pagi mereka hanya akan menemukan mayat yang membeku. Dan akhirnya, momen itu tiba, tanggal 31 Desember. Kai ditemukan di dalam tenda itu. Respon pertamanya saat melihat polisi bukanlah rasa lega karena selamat, melainkan ketakutan. Dia bertanya apakah keluarganya aman. Dia masih mencemaskan orang tuanya, padahal nyawanya sendiri yang berada di ujung tanduk. Polisi butuh waktu untuk meyakinkan Kai bahwa dia aman, bahwa polisi di telepon itu palsu dan orang tuanya baik-baik saja. Saat dibawa ke dalam mobil polisi yang hangat, Kai meminta satu hal yang sederhana, sebuah cheeseburger. Permintaan seorang remaja yang kelaparan yang baru saja melewati neraka psikologis.
Bagaimana dengan para pelaku? Berdasarkan data publik terakhir, pelaku belum ditangkap. Kuat dugaan para pelaku adalah sindikat kejahatan transnasional yang terorganisir. Mereka sering beroperasi dari call center penipuan di wilayah seperti Myanmar, Kamboja, atau perbatasan Cina. Uang tebusan sebesar $80.000 sudah ditransfer dan kemungkinan besar sudah dicuci melalui kripto atau money mule berlapis-lapis, sehingga sulit dilacak kembali. Kai Chuang selamat secara fisik, tapi kasus ini meninggalkan luka yang jauh lebih dalam dari sekedar radang dingin di kulit. Bayangkan trauma yang ia bawa. Selama berminggu-minggu, ia hidup dalam realitas palsu di mana ia percaya setiap langkahnya menentukan hidup mati orang tuanya. Ia mematuhi monster yang tidak pernah ia lihat wajahnya. Uang 1,2 miliar rupiah milik keluarganya hilang. Kemungkinan besar tak akan pernah kembali. Tapi realita yang paling pahit dan mengerikan dari kasus ini adalah tentang dunia tempat kita tinggal sekarang. Dulu, penculik harus mengintai di gang gelap, membawa senjata, dan mengambil resiko fisik untuk menculik seorang anak. Hari ini, mereka bisa duduk nyaman di sofa mereka, ribuan kilometer jauhnya, di benua yang berbeda. Mereka tidak butuh senjata api. Mereka hanya butuh koneksi internet dan data pribadi kita. Mereka menggunakan kasih sayang kita, cinta anak pada orang tua atau cinta orang tua pada anak, sebagai senjata untuk menghancurkan kita. Mereka meretas pikiran korbannya, membuat korban berjalan sukarela menuju bahaya, bahkan memasang jeruji penjara mereka sendiri. Kasus Kai Chuang adalah peringatan keras bagi kita semua, bahwa di era digital ini, bahaya tidak selalu berwujud sosok menyeramkan di balik bayangan. Terkadang, bahaya itu adalah suara tenang dan meyakinkan yang berbisik lewat layar ponsel kita, meminta kita untuk takut, meminta kita untuk patuh, dan perlahan-lahan mematikan logika kita. Waspadalah, lindungi data Anda, tapi lebih dari itu, lindungi pikiran Anda. Sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.